sahabat seperku, kita sekarang ada di Candi Gedong Songo. Yang menarik adalah kita menemukan sebuah profesi yang dikenal sebagai jasa kuda yang dikelola oleh sebuah paguyuban atau koperasi. Kita bersama Pak Sugeng. Apa kabar Pak Sugeng? Ya, kabar baik. Baik ya. Sehat. Sehat alhamdulillah. Pak Sugeng ini mendampingi saya berkuda dengan jarak 4 kilo. Naik turun melewati hutan, melewati tangga dan berbagai tempat dan luar biasa. Pak Sugeng, Ya. sudah berapa lama jadi jasa kuda? Kalau saya jadi jasa kuda itu kurang lebih ya sekitar 17 tahunan lah. 17 Ya. tahun. Kenapa memilih jasa kuda? Seberapa prospek profesi ini untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari? Ya, kalau dari jasa kuda ini kan saya yang pasti itu bisa kumpul keluarga. Kalau untuk pendapatan sih yang pasti untuk kesejahteraan juga lah. Gitu. Berapa kira-kira penghasilannya harian, mingguan, dan bulanan? Kalau dihitung untuk harian ya rata-rata bisa 1 kali, ya kadang dapat 2 kali. Oh, 2 kali. Ya. 1 kali narik ataupun jasa berapa persentase keuntungannya dari yang dikelola paguyuban atau koperasi? Kalau itu biasanya kita ambil 30% untuk apa itu retribusinya lah. Oh, Gitu. berarti kalau misalkan jasanya 150.000, 30%-nya untuk si pemilik kudanya ya. Iya, Berarti 1 bulan insya Allah cukup ya buat sehari-hari alhamdulillah ya. cukup. Tadi informasinya anaknya juga lagi kuliah ya Pak? Ya, ini mau kuliah. Oh, baru mau kuliah dan Iya, insya Allah memang arahnya lanjut kuliah ya, ya, bukan bekerja atau kuliah sambil bukan. bekerja. Kuliah dulu. Kuliah. Kalau Pak Sugeng sendiri kalau boleh tahu pendidikannya apa? SD. SD. Wah, ini menurut saya sebuah lompatan, sebuah prestasi. Orang tua hanya sampai SD tapi anak diniatkan ya untuk bisa sampai perguruan tinggi. Berarti Bapak sudah luar biasa sebagai orang tua dan anak sudah melampaui orang tuanya ya Pak ya. Ya. Oke, alhamdulillah. Kemudian kudanya sendiri ini gimana Pak? Sewa dari paguyuban atau ini milik pribadi? Ini alhamdulillah kalau kuda udah kepemilikan sendiri. Mm-mm. Ya kalau dulunya sih sewa milik orang. Orang. Ya, Kalau dapatnya dari mana nih kuda nih? Kok bisa jadi milik pribadi? kalau ini kan ya kita nabung dari harian sedikit sedikit demi sedikit toh ditabung, lama-lama kan dapat juga. Nyicil atau cash beli kudanya? Beli kudanya cash. Ah, cash. Ya, Waduh. Berarti dari Sumba ya nih ya kuda? Dari Sumba. sudah. Berapa harga satu ekor kuda gini untuk ukuran rupiah sekarang? Untuk ukuran segini itu rata-rata 25 nyampe 35. 25 juta sampai 35 juta. Luar biasa, berarti ini merupakan mobilnya, motornya Pak Sugeng yang digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi kalau ada Gojek ya Pak ya, Ya. ada Gokar, ini adalah jasa Go Horse ya, artinya jasa kuda berjalan ya tadi ya. Alhamdulillah. Kalau mengenai usia kuda sendiri Pak, berapa lama dia bisa bertahan? Kalau usia kuda itu tergantung dari faktor makanan itu bisa nyampe 25-30 tahun. Kalau itu dikasih makan banyak yang makanan alami seperti rumput-rumputan. Ini jantan berarti. Betina. Oh, ini betina. Mm-mm. Berarti nanti akan ada proses perkembangbiakan dong karena dia betina. Ya, Perkawinan, melahirkan itu gimana? ya kalau di sini kan kita disewakan juga sambil dikawinkan juga, jadi Berarti juga selain dikembangbiakan. untuk jasa tadi pariwisata juga ternak juga ya, Ya, diternakan. ya. Nanti anaknya itu kemana warisnya? Milik Bapak atau milik paguyuban koperasi? Milik sendiri. Oh, milik sendiri. Milik sendiri. Oh, perawatannya pribadi. Kandangnya di mana? Di rumah pribadi. Oh, Rumah rumah Bapak sendiri. dari Gedong Songo jaraknya? Itu jaraknya deket kok, kalau jalan itu paling 5 menit ya nyampe, 5 menit 10 menit lah. Kalau boleh tahu Pak, berapa operasional perawatan kuda dalam 1 bulan secara nominal? Kalau 1 bulan itu kalau kuda ukuran segini kuda itu kurang lebih ya 750 lah Perawatannya per bulan 700 untuk ribuan. makanan. Itu rutin per bulan. Ya, Itu rutin. seperti servis mobil, servis motor. Ya, Berarti sepertinya ya insya Allah ya alhamdulillah penghasilannya di atas itu ya. ya, amin.
Luar biasa untuk kuda saja 700.000 Pak. Kalau kuda ini sendiri siapa Pak? Namanya, kemudian bobotnya, jenisnya. Ini namanya Putri. Putri. Waduh, Kalau kayak nama istri saya Pak. jenis kelaminnya perempuan. Ya, Itu perempuan. kalau untuk bobotnya 1 kintal lebih dikit. Oh, kuda ini namanya Putri, 1 kuintal ya. Jenisnya kuda Sandel, sandal. sandel. Sandal ya. Oke. Apa harapan Bapak sebagai orang yang menjalankan profesi jasa kuda yang sudah hampir 25 tahun bahkan lebih menjalani profesi? Apa harapannya bagi pemerintah dan bagi masyarakat? Ya, kalau harapan saya pribadi ya untuk pariwisataan bisa lebih maju, lebih dapat mensejahterakan warga sekitar, lebih untuk ke ke seluruh dunia lah, mungkin bisa dikenal ke seluruh dunia. Seluruh dunia. Dan Bapak yakin profesi jasa kuda itu profesi yang memang Bapak jalani dengan penuh kesadaran? Ya, ini paling saya sukai Paling dari sukai. pekerjaan lain. Oke, sebelumnya pernah bekerja apa? Ya, jadi kuli bangunan. Oh iya, Ya, terus apa aja lah, apa aja? petani. Petani. Akhirnya mengapa Nyangkul. memutuskan menjadi jasa kuda? Ya, yang nyaman aja. Oh, nyaman. Nyaman. Apa pengalaman berkesan selama menjadi jasa kuda? Pengalamannya ya bisa kenal cewek-cewek cantik, Waduh, cakep, capek juga. padahal udah punya Ya, istri ya? seneng juga. Oh, seneng Oh, juga. enggak masalah. Gak masalah, itu kan bergaul aja ya Pak ya, Ya, berinteraksi ya Pak, berteman ya. Baik, alhamdulillah ya, itulah sahabat Superku, suka duka sebagai jasa kuda, tapi Pak Sugeng menjalani ini dengan penuh kesadaran. Dia nyaman menjalani profesi dan alhamdulillah insya Allah karena beliau tekun menjalaninya dari kesadaran, hasilnya pun bisa membawa manfaat ya Pak ya, terutama bagi keluarga dan bagi Pak Sugeng sendiri selaku pribadi. Semoga masyarakat memahami bahwasanya apapun profesinya, apabila dibangun dengan penuh kesadaran, dengan cinta, dengan sebuah totalitas, akhirnya Tuhan akan memberikan jalan keberkahan bagi pelaku profesi usaha tersebut. Terima kasih dari Candi Gedung Songo, Semarang, Ungaran, Bandungan. Salam Superku, mendidik, cerahkan dan mengangkat indeks dan satu.